Rumah-rumah terbengkalai dan terkenal angker biasanya menyimpan cerita kelam dan menyeramkan. Di Indonesia, rumah angker dengan nuansa mistis yang kental sudah bukan hal yang baru. Ada beberapa rumah angker dengan cerita yang fenomenal, mulai dari penampakan hantu, praktik pesugihan, sampai kejadian misterius lainnya. Bertahun-tahun cerita rumah angker ini dikisahkan berulang kali dari generasi ke generasi. Di video ini aku akan menceritakan sedikit tentang rumah-rumah angker yang ada di Indonesia. Rumah Gurita merupakan salah satu urban legend horor yang terkenal di kota Bandung. Sesuai dengan namanya, rumah ini memang memiliki dekorasi berupa gurita raksasa yang terlihat unik sekaligus misterius. Rumah ini beralamat di Jalan Terusan Sukadamai 1, nomor 6, Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung. Rumah ini seringkali dikait-kaitkan dengan hal-hal pemujaan setan. Hal ini juga dikaitkan karena nomor rumah ini adalah 666 yang dianggap itu adalah nomor setan. Meski sudah menjadi urban legend yang cukup terkenal, bahkan kisah tentang rumah ini pernah diangkat menjadi film yang berjudul Rumah Gurita. Namun urban legend tentang rumah ini tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Gimana menurut kalian, gengs? Benarkah rumah ini hanya cerita semata? Rumah yang dibangun pada tahun 1907 itu lokasinya memang berada di pusat kota. Tepatnya rumah ini berada di Jalan Aceh, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat. Rumah ini sekarang lebih dikenal dengan nama Rumah Kentang. Bukan tanpa alasan, dari mitos yang beredar konon warga kerap mencium bau kentang saat melintas rumah tersebut. Rumornya ada seorang anak kecil berkebangsaan Belanda yang masuk ke kuali kentang. Alhasil bau kentang pun menyeruak sebagai tanda arwah anak kecil tersebut yang penasaran. Belum lagi mitos lainnya tentang keberadaan anjing siluman yang kerap berjalan-jalan di sekitar rumah kentang tersebut. Jadi gimana pendapat kalian tentang rumah ini? Boleh tulis komentar di bawah. Jika berbicara soal tempat angker di kota Surabaya, tentu rumah hantu Darmo lah juaranya. Tak sedikit warga yang pernah mendengar atau bahkan mengalami kejadian-kejadian seram di rumah besar ini. Konon katanya dulu rumah ini dihuni oleh satu keluarga. Keluarga ini diduga melakukan pesugihan. Suatu ketika seluruh anggota keluarga itu meninggal dan penyebab kematian mereka terasa sangat ganjil. Dikutip dari salah satu artikel, suatu hari keluarga tersebut berhenti memberikan tumbal berupa nyawa manusia dan menggantinya dengan nyawa binatang. Keputusan itulah yang ternyata berujung petaka bagi keluarga kaya raya itu. Konon katanya mereka semua mengalami kecelakaan saat kapal yang mereka tumpangi tenggelam secara misterius. Bahkan kabarnya kapal tersebut belum ditemukan hingga sekarang. Namun di sisi lain, ada dua anggota keluarga yang tidak ikut serta dalam perjalanan laut tersebut. Keduanya sempat tinggal beberapa waktu di rumah mewah tersebut, namun akhirnya meninggal dunia. Rumah mewah itu sempat disewakan ke sebuah keluarga, namun suatu hari sekelompok penjahat merampok dan membunuh seluruh anggota keluarga itu dengan sadis. Pembunuhan itu disebut-sebut sebagai sebuah kutukan bagi siapapun yang mendiami rumah hantu Darmo. Pada tahun 1997, rumah mewah yang sangat luas dan tak ada penghuninya itu ludes terbakar. Hingga saat ini yang tersisa hanya puing-puing sisa kebakaran. Bahkan cerita tentang rumah hantu Darmo tidak hanya dikenal oleh masyarakat Kota Pahlawan, tetapi juga masyarakat di seluruh Indonesia. Pada tahun 2014 lalu, cerita mengenai rumah hantu Darmo pernah diangkat ke layar lebar dengan judul film Malam Suro di Rumah Darmo. Apakah kalian punya kisah tersendiri tentang rumah ini? Ada banyak versi cerita mistis di rumah ambulans. Rumah tua peninggalan kolonial Belanda ini makin seram karena terdapat salah satu mobil ambulans yang terparkir di depan rumah tersebut. Konon katanya tidak ada satupun orang yang berani memindahkan mobil ambulans jadul yang ada di rumah angker itu. Dilansir dari beberapa sumber, dahulu rumah ini dihuni oleh keluarga Belanda, namun salah satu keluarga mengalami kecelakaan hingga tewas. Sampai akhirnya seluruh korban kecelakaan diantarkan ke rumah untuk disemayamkan. Tidak lama berselang seorang penjaga mengembalikan ambulans itu ke rumah sakit. Anehnya mobil ambulans itu selalu datang dan parkir di rumah tersebut. Konon katanya beberapa warga sekitar menuturkan bila ada 3 sosok yang menyeramkan yang menghuni rumah tersebut. Ketika sosok itu diantaranya adalah kuntilanak merah, hantu tengkorak, dan pocong. Sosok-sosok itu selalu muncul di saat orang-orang melintas di depan rumah yang kini dikenal sebagai rumah ambulans. Jadi itulah tadi beberapa rumah misterius dengan segala cerita mistis yang ada di dalamnya. Menurut kalian mana yang paling seram? Dan apakah cerita yang aku sampaikan tadi itu hanya cerita belaka atau memang benar adanya? Boleh kalian tulis pendapat kalian di bawah, atau bahkan kalian yang punya cerita tentang rumah tersebut?